Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia tentu memiliki kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar dalam keadaan dan kondisi apapun. Istighfar merupakan satu amalan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun telah dijamin surga dan terjaga dari dosa, namun beliau senantiasa beristighfar. Beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar di setiap waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat padanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kecintaan beliau dengan istighfar menjelang kematian pun beliau senantiasa beristighfar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar kepadanya ketika menjelang kematiannya. Lalu beliau mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh." Hadis riwayat Bukhari. Inilah keutamaan istighfar yang sebaiknya kita semuanya ketahui. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak memiliki dosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka beristighfarlah kepadaku, pasti aku mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim. Seburuk apapun masa lalu, itu hanyalah masa lalu, dan masa depan senantiasa bersih. Maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Yang ketiga, dimudahkan semua urusan, dilapangkan segala kesusahan, dan mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku, Nuh, katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh Ia Maha Pengampun,
Niscaya Ia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Jika sulit memiliki keturunan, mencari pekerjaan, maka perbanyaklah beristighfar. Bisa jadi dosa-dosa yang pernah dilakukan menjadi penghambat datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah berikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kesedihan yang kita alami, perbanyaklah istighfar. Allah akan berikan jalan keluar. Yang keempat, istighfar melindungi dari azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah Allah mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Lalu yang kelima, menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang mendapati catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kemudian yang keenam, istighfar akan mengecewakan setan. Sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan selalu menggoda hamba-hambamu selagi ruh mereka berada dalam badan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah senantiasa beristighfar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh setan akan selalu menyesatkan manusia sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.